Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat, as'adakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur yang tiada henti kita aturkan kepada Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kesekian kalinya mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Ada yang 45 kali dipertemukan dengan bulan Ramadan, ada yang 50 kali, ada yang 35, dan alhamdulillah yang kesekian kalinya kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semuanya adalah rahmat Allah yang harus kita syukuri, alhamdulillah. Akan tetapi dari kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, tentu kita harus konsekuensi menjaga kualitas puasa kita. Harus lebih baik kualitas puasa kita daripada puasa-puasa Ramadan sebelumnya. Jangan sampai rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini hanya sama saja, tidak ada perkembangan kualitas puasa kita. Walaupun barangkali kita masih jauh mau meningkat puasa yang khos atau mungkin khusus, akan tetapi dari tingkatan kita puasa yang awam, dengan niatan kita memperbaiki kualitas puasa, insya Allah akan menjadi lebih baik. Kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Sebenarnya kita berupaya menjaga, meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini dibanding Ramadan-Ramadan yang lalu. Kita tidak perlu langsung memulai dengan tingkatan yang lebih berat atau yang berat, akan tetapi kita awali dari yang awal terlebih dahulu, terutama niat. Di masyarakat awam, saudara-saudara kita yang puasa sesama kita tingkatannya masih awam, terkadang masih banyak ketika niat baru sebatas di lisan, padahal niat yang wajib itu adalah di dalam hati. Secara lisan itu hanya disunnahkan untuk memperkuat saja. Nah, disitulah kita berupaya mulai dari niat menjalankan puasa, niat menjalankan ibadah apapun kita upayakan selalu hudur, hadir di hati, tidak hanya sekedar lisan. Jadi juga niat dalam hati, inilah yang harus kita jaga supaya dalam rangka peningkatan kualitas ibadah kita lebih sempurna. Kita tahu bahwa sah dan tidaknya suatu amal itu tergantung pada niat. Nah, kita mulai dari sini. Kemudian setelah kita menata niat dengan baik, insya Allah kita akan lebih sempurna peribadahan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga ada kiat-kiat untuk menjaga kualitas puasa kita. Di antaranya kita harus menjaga maksiat,
terutama maksiatul jawarih, maksiat anggota badan kita, mulai mata, telinga, tangan, hidung, mulut, dan sebagainya. Kemudian ada pula kita teringat perkataan Abdullah bin Mas'ud, yaitu di antara hal-hal yang membuat hati kita itu gelap, sehingga dengan gelapnya hati kita ini tentu akan menjadi ganjalan berat juga untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, supaya kita lebih tidak berat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kaulnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, yaitu di antara yang menggelapkan hati satu yaitu batnun syab'an, perut yang kenyang. Tentu momen puasa Ramadan ini sangat pas untuk menjaga, meningkatkan kualitas ibadah kita, karena di antara untuk mafhum mukhalafahnya apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud tentang batnun syab'anun, perut yang terlalu kenyang yang menyebabkan hati kita itu menjadi gelap, tentu mafhum mukhalafahnya adalah penerangnya hati kita supaya tidak gelap, yaitu dengan lapar. Hal ini diartikan puasa. Nah, kemudian yang menggelapkan hati kita yang kedua yaitu suhbatul zalim. Kita berteman dengan orang yang zalim, itu juga termasuk menggelapkan hati kita. Yang ketiga yang menggelapkan hati kita yaitu tulul amal, yaitu terlalu panjang angan-angan kita tentang duniawi. Tentunya panjang angan-angan tentang ukhrawi ini tentu sangat bagus, akan tetapi panjangnya angan-angan urusan duniawi ini justru akan menggelapkan hati kita. Kita sudah cukup punya sepeda motor, akan tapi sudah punya angan-angan mau beli mobil, mau beli tanah, mau beli yang lainnya, mau rumah mewah dan sebagainya. Itu tulul amal fid dunya, urusan dunia, yang itu semuanya adalah menyebabkan hati gelap dan kerasnya hati kita. Yang keempat, yang terakhir yang menyebabkan gelapnya hati kita yaitu nisyanun dzunubil maliyah, yaitu kita selalu melupakan dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Tentunya dengan kita melupakan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, maka menimbulkan kegelapan dalam hati kita. Nah, efek dampak dari gelapnya hati kita, maka kita akan berat melangkah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perut kita harus lapar kalau ingin hati kita terang. Jangan sampai ketika kita puasa semakin sore semakin besar angan-angan kita bagaimana nanti kalau kita berbuka itu semuanya menu kita habiskan. Itu justru tidak akan menjaga kualitas puasa kita, justru kita itu akan menambah kegelapan dalam hati kita. Kita harus berteman dengan orang yang soleh, supaya apa? Supaya bisa mencerahkan hati kita dari nasihat-nasihat orang soleh. Kita bermujalasah dengan orang-orang yang alim, tentu itu akan menambah kecahayaan dalam hati kita, penerangan dalam hati kita. Kita tidak boleh panjang angan-angan atau berangan-angan tentang dunia. Kemudian kita juga tidak boleh melupakan dosa-dosa yang kita kerjakan dalam sehari-hari. Syukur setiap hari kita bisa muhasabah, kita bisa introspeksi. Sebelum tidur kita muhasabah, introspeksi. Dosa apa yang kita kerjakan mulai bangun tidur sampai mau tidur. Kemudian kita istighfar, kemudian kita taubat. Insya Allah itu akan lebih menjaga dan meningkatkan kualitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan di Ramadan ini kita semuanya kaum muslimin muslimat
selalu bisa menjaga kualitas ibadah kita selama Ramadan, khususnya ibadah puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.